Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Jaya dengan NIM akhir 862. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya bernama Atisa dengan NIM akhir 834. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Atisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji homogenitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebenarnya atau normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama atau bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data peneliti memiliki variansi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang teliti memiliki karakteristik yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer yang sering digunakan antara lain uji Hartley, Cochrane, Levin, dan Bartlett. Metode chi-square dalam uji normalitas X2 sama dengan OI dikurang EI pangkat 2 per EI. Keterangan sama dengan X2 sama dengan nilai X2, OI atau nilai frek observasi, EI atau nilai frek harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi atau PI dikali N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Studi kasus uji normalitas dengan menggunakan chi-square dan metode Chi-kuadrat dapat kita lihat pada tabel yang ada di bawah. Contoh 1, diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 1990. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. Mean 157.8, standar deviasi sama dengan 8.09. Studi kasus uji normalitas dengan menggunakan set score dan metode Chi-kuadrat. Hipotesis HO, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1, populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A, nilai sama dengan A level, signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Persamaan Chi-kuadrat. X pangkat 2 sama dengan OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Derajat bebas dengan rumus DF sama dengan dalam kurung K sama dengan panjang kelas tutup kurung kurang 3 belas kurung sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Nilai tabel X2 sama dengan 0,05, DF sama dengan 2 sama dengan 5,991. Tabel X2 atau
skor pada lampiran. Daerah penolakan bisa dilihat dengan gambar di bawah ini. Menggunakan rumus X pangkat 2 hit lebih dari X pangkat 2 tabel. 0,427 lebih dari 5,991 berarti H0 diterima, HA ditolak. Kesimpulan, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Cara menggunakan homogenitas dengan uji Leveni. Perhitungan uji homogenitas dengan uji Leveni dilakukan menggunakan software SPPS. Adapun langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data variabel yang disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, dilanjutkan dengan variabel kedua, mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Langkah kedua, membuat pengkodean kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label 1 untuk variabel pertama dan label 2 untuk variabel kedua. Langkah ketiga, cara menghitung uji Leveni dengan SPSS adalah memilih menu analis, deskriptif, statistik, explore seperti yang tampak pada gambar berikut. Langkah yang keempat, pada jendela yang terbuka masukkan variabel yang akan dihitung homogenitasnya. Pada bagian dependent list dan kode kelas pada bagian factor list. Kemudian pilih tombol plots hingga muncul tampilan sebagai berikut. Pilih Leveni tes untuk untransformed. Langkah kelima, pilih tombol continue, kemudian pilih OK. Uji kehomogenan menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian umumnya, hanya perlu keluaran homogeneity covariancy test saja, yaitu keluaran yang terdapat pada menu options. Langkah ke-7, cara menafsirkan uji Leveni ini adalah jika nilai Leveni statistik kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Hasil kedua uji Leveni dengan SPSS dihasilkan nilai 0,849 yang nilainya berarti kurang dari 0,05. Artinya kedua kelas tidak berbeda secara signifikan sehingga bermakna variasi kedua kelas yang dibandingkan adalah homogen.